lagi dengan aku Atia. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan nih yang banyak masuk baik di DM Instagram pribadi maupun akun Bidik Misi Indonesia dan akun KIP Kuliah. Pertanyaan yang pertama yang hampir mirip-mirip ya, saya langsung simpulkan aja. Saya penerima beasiswa Bidik Misi atau KIP, apakah boleh menikah? Pada prinsipnya hal menikah itu tidak diatur oleh pihak kementerian. Namun pada saat menikah, kewajiban pembiayaan Anda tentu beralih kepada suami gitu kan. Ketika kita menikah, pihak pemerintah menganggap kita itu mampu. Baik mampu secara emosional, mampu secara finansial, dan mampu dari segalanya. Makanya ketika kita menerima beasiswa bidik misi, terus ketika kita menikah, maka otomatis tanggung jawab kita bukan lagi kepada orang tua, tapi kepada suami kita. Dan juga perlu disampaikan bahwa menghentikan bantuan hanya diperkenankan untuk mahasiswa yang ternyata terbukti tidak layak. Misalnya dalam satu kasus ada salah satu penerima yang membeli barang mewah dalam tahun-tahun terakhir. Dalam kasus itu akan dikirimkan tim verifikasi untuk memastikan kelayakan penerima yang bersangkutan. Intinya Anda layak, jangan khawatir akan diberhentikan. Cuma kalau memang kalian udah bener-bener ngebet mau kuliah gitu, berarti tanggung jawab kalian sudah beralih kepada suami gitu. Tapi bukan berarti kita udah aku mau kuliah deh boleh gitu ya. Terus kemudian apakah bidik misi itu gratis atau KIP kuliah itu gratis? Betul banget. KIP kuliah itu gratis. Jadi kita itu gratis SPP, uang gedung, itu semuanya atau UKT ya, kita gratis gitu. Hanya saja pendaftaran bidik misi kalau misalnya kita masuk ke perguruan tinggi, tentu kita itu akan dimintai uang pendaftaran. Karena banyak nih kak, saya daftar di kampus ini kak, tapi saya itu harus bayar pendaftaran. Kalau jalur reguler itu memang harus menggunakan pendaftaran terlebih dahulu. Terus apa aja sih kak yang fasilitas yang saya dapatkan ketika saya diterima menjadi beasiswa bidik misi atau penerima beasiswa KIP kuliah? Oke, beasiswa membebaskan biaya pendaftaran seleksi masuk SBMPTN serta seleksi lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Terus kemudian ada penggantian biaya kedatangan pertama untuk pendaftar bidik misi atau KIP yang ditetapkan sebagai penerima bidik misi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus kemudian bebas biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi serta teman-teman akan mendapat subsidi sebesar 700.000 per bulan yang disesuaikan dengan pertimbangan biaya hidup di wilayah masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, "Kak, di sana kok dapat itu ya? Kok bisa sih di tempat saya malah segini?" gitu. Jadi itu jawabannya, disesuaikan dengan tempat kalian mendaftar. Kalau misalnya di sana biayanya jauh lebih besar gitu, maka ada yang lebih besar lagi kayak gitu. Terus kemudian ada pertanyaan juga, Kak, apakah mahasiswa aktif boleh mendaftar? Saat ini bidik misi ataupun KIP dikhususkan untuk calon mahasiswa atau lulusan SMA sederajat tahun berjalan atau setahun sebelumnya. Untuk mahasiswa di PTN atau PTS di bawah Kemendikbud telah disediakan beasiswa bantuan biaya pendidikan atau PPA peningkatan potensi akademik melalui bagian kemahasiswaan masing-masing. Jadi kalau misalnya kak saya sudah semester 2 tapi saya tuh pengen banget daftar, apakah bisa gitu? Jadi sebenarnya beasiswa bidik misi ataupun KIP ini tidak diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah aktif kayak gitu. Kecuali di awal kalian sudah terdaftar sebagai mahasiswa penerima bidik misi ataupun KIP ongoing, itu baru bisa. Kalau misalnya kalian tetap pengen mendapatkan beasiswa, di sana sudah menyediakan yang namanya beasiswa PPA. Kalian akan dilihat nih potensi akademiknya seperti apa, per semester naik apa enggak. Ketika kalian sudah memiliki IP yang bagus, itu akan menjadi pertimbangan pihak universitas untuk memberikan beasiswa kepada kalian. So, tetap semangat belajar ya. Sekarang apa lagi? Kak, apakah penerima beasiswa bidik misi ataupun KIP boleh pindah prodi dan daftar bidik misi lagi? Nah, ini sering banget ditanyakan oleh teman-teman nih. Perlu diperhatikan ya, penerima bidik misi ataupun KIP tidak diperkenankan mendaftar bidik misi di tahun selanjutnya, baik di PT yang sama maupun di PT yang berbeda. Hal itu dikarenakan nanti kita bakal ada data double gitu, jadi tidak diperkenankan.
Apalagi kita pindah prodi gitu. Makanya diperhatikan sebelum kalian memutuskan untuk kuliah, pertimbangkan dulu jurusannya apa. Jangan sampai ada kata-kata saya menyesal mengambil jurusan ini. Oh, saya salah ambil jurusan kayak gitu. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk ngambil jurusan A, pikirkan konsekuensinya apa. Karena semua jurusan itu memiliki kesibukan, kesulitan juga, kesulitan dan kemudahan yang berbeda, terus kemudian tingkat kesibukannya juga berbeda-beda dan tantangannya juga berbeda-beda. Jadi kalau misalnya oh kayaknya jurusan ini lebih lebih mudah, nggak ada. Jadi semua jurusan ini memiliki konsekuensi. Oleh karena itu kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Sebelum kamu memilih, maka pertimbangkan biar tidak ada perubahan. Kak saya tuh kayak ngerasa salah jurusan, tapi saya penerima beasiswa bidik misi dan KIP, kak gimana saya pengen pindah, itu tidak diperkenankan gitu ya. Terus kemudian bagaimana kak penghentian bantuan sementara karena cuti? Biasanya cuti karena kritis atau bias menjadi delegasi diperkenankan dan hal ini tidak akan menambah durasi maksimal pemberian bantuan. Penerima beasiswa tidak dengan status cuti dapat ditetapkan dengan ketentuan biaya yang disalurkan hanya biaya penyelenggaraan pendidikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian cuti, kita lihat dulu cutinya apa. Cuti karena sakit kritis atau dari delegasi dari universitas itu kayak misalnya student exchange dan segala macam kayak gitu. Kalau cuma cuti belum diterima secara real alasannya, itu nggak bisa ya. Terus kemudian kak, apakah bisa mengubah pilihan jalur seleksi di halaman pendaftaran? Jika sudah memilih satu jalur seleksi gitu ya, tentu tidak bisa dibatalkan. Terus silahkan login kembali untuk menambah pilihan jalur seleksi sesuai prosedur dan jadwal pendaftaran. Biasanya teman-teman sebelum adanya pengumuman kelulusan itu kita tidak bisa merubah jalur seleksi kita. Kalau misalnya kita sedang mendaftar ini gitu, selesaikan dulu, tunggu. Kebanyakan adik-adik itu yang nge-DM, kak saya itu nggak tahu sih diterima di sana apa enggak, tapi saya pengen ikut jalur ini juga gitu. Nah ketika diterima dua-duanya, maka konsekuensinya harus memilih salah satunya, nggak bisa memilih dua-duanya gitu. Ketika kita mundur, maka yang menjadi masalah sekolah kita akan dipertimbangkan untuk mendapatkan kuotanya kayak gitu. Maka manfaatkan sebaik-baiknya ya, karena di luar sana banyak banget yang pengen mendapatkan beasiswa serupa untuk kuliah. So, ketika kalian udah mendapatkan, jangan disia-siakan. Oke? Kita lihat lagi. Nilai IPK turun, Kak. Apakah status saya sebagai penerima bidik misi akan dicabut? Memang ya, kita tahu setiap semester kita harus melakukan pelaporan, ada monitoring IPK dan IPS. Jadi per semester itu dari pihak PT akan dikirim ke Kementerian atau Belmawa. Nah, pada prinsipnya kalau misalnya kita masih bisa dibina, masih dibimbing, masih bisa di-upgrade, itu tidak ada persoalan. Karena biasanya teguran yang pertama ketika IP kita turun, mungkin kita akan mendapatkan teguran pelan gitu kan, dikasih motivasi. Terus kemudian teguran yang kedua mungkin lebih kepada pembinaan. Kalau misalnya udah berkali-kali nggak tertolong, itu juga menjadi pertimbangan gitu kan. Terus kemudian yang menjadi pemberhentian pemberian bantuan bidik misi itu atau KIP, yang pertama tidak memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Hal ini biasanya terjadi di politeknik ya, meskipun PTS atau PTN juga sama gitu kan. Misalnya break even point-nya adalah 300 dari skala 4. Kalau misalnya sudah di bawah 3, nah itu akan mendapat teguran, mungkin teguran pertama pembinaan gitu. Terus yang kedua, menjadi mahasiswa tidak aktif, tidak sesuai dengan ketentuan PT. Nah nanti bakal kakak share seperti apa sih contoh penandatanganan kontrak anak bidik misi atau KIP. Kita terpisah dari video ini ya. Terus kemudian kak, ketika saya mendaftar ternyata NISN saya tidak terdaftar, kak itu kenapa ya? Nah, beberapa kemungkinan yang menyebabkan NISN teman-teman tidak terdaftar. Yang pertama, siswa tersebut memiliki NPSN yang berbeda dengan sekolah pengusul karena jenjang sekolah masih jenjang SMP atau pindah sekolah tetapi belum melakukan upgrade. Terus kemudian, siswa tersebut bukan lulusan
1 tahun pasca kelulusan gitu. Bukan misalnya nih, kalian daftar KIP 2021, ternyata kalian bukan lulusan 2020, kan 2020, 21, maksimal kayak gitu. Terus ternyata kalian lulusan 2018, oh itu udah nggak bisa gitu ya. Nah, solusinya gimana Kak agar NISN kita ditemukan? Yaitu melakukan update ke PDSPK. Jadi kalian langsung melakukan update data kalian agar data kalian masuk kayak gitu. Oke, itu aja sih untuk hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa Kakak jawab. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang mungkin belum terjawab akan Kakak jawab di video terpisah. Dan untuk adik-adik yang bertanya perihal penandatanganan kontrak isinya seperti apa, nanti bakal Kakak share di video selanjutnya. Terima kasih. Salam inspirasi. Jangan lupa berprestasi ya. See you.